Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan baru pagi ini. Engkau sungguh mengasihi kami. Kesempatan ini akan kami pergunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan di setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Berilah kami berkat firman-Mu untuk menuntun jalan kami hari ini. Biarlah apa yang akan kami baca dan renungkan pagi ini dapat kami pahami. Roh Kudus, tuntunlah kami. Inilah doa kami ya Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Lawanlah si Iblis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa iblis tidak pernah berhenti mau menyerang kita? Sebagai orang Kristen, mendapatkan serangan iblis menunjukkan bahwa kita berada di jalan yang benar. Iblis tidak menyukainya. Rasul Petrus mengingatkan kita agar sadar dan berjaga-jaga akan lawan kita ini, yaitu si iblis yang berjalan keliling. Iblis ini digambarkannya sebagai singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelan. Ungkapan iblis yang berjalan keliling menunjukkan aktivitas iblis yang terus-menerus tanpa henti mencari mangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada. Iblis sangat pandai mengelabui kita. Dia yang seharusnya sebagai lawan kita, malah bisa kita anggap sebagai kawan, karena mampu memberikan keselamatan, kesembuhan, mampu memberikan kekayaan, mengabulkan keinginan manusia seketika, yang akhirnya kita percaya kepadanya, dan tanpa disadari, kita dipakai iblis sebagai alatnya, menjadi saksi bagi orang lain bahwa ada cara tidak biasa untuk segera mendapatkan keselamatan, kesehatan, kekayaan, dan keinginan-keinginan lainnya. Ketika Petrus terancam nyawanya, ia menyangkal Yesus 3 kali. Ketika Yudas menginginkan lebih, ia menjual Yesus. Ketika Hawa terpikat, ia melanggar aturan Allah. Iblis ingin menghancurkan kita secara total hingga kelak bersamanya di neraka. Iblis pandai memikat hati, menawarkan keindahan dunia yang bisa saja membahayakan kehidupan rohani kita. Dia datang pada saat yang tepat, dikala situasi kita sedang goyah, sedang menderita. Ia tahu bagaimana kondisi dan situasi kita, karena ia gigih tanpa henti mencari orang-orang yang ingin ditelannya, dan ia mendapatkan kita dari hasil pencariannya tersebut. Maka kita harus membuat perlawanan yang kuat dan teguh, tidak berubah terhadap pencobaan iblis itu, yaitu dengan iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang merupakan salah satu senjata rohani. Ingatlah firman Tuhan yang disampaikan Paulus dalam Efesus 6 ayat 16 demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin saja keadaan kita saat ini dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Keadaan kita yang dimanfaatkan iblis menggoda kita, baik itu pergumulan kita, penderitaan kita, maupun kesenangan dan ketertarikan kita saat ini. Karena iblis senantiasa berusaha menjatuhkan kita orang-orang percaya. Walaupun iblis dikenal sebagai pendusta dan bapa segala dusta, sekali-kali ia akan berkata jujur sebagai awal menjebak kita, menggiring kita percaya kepadanya, sampai akhirnya ia siap menjatuhkan kita dalam dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, waspadalah, jangan lengah, pasang alarm firman Tuhan sebagai tolak ukur. Lawanlah si iblis dengan iman yang teguh. Allah sumber segala kasih karunia yang empunya kuasa selama-lamanya akan melindungi, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang datang pagi ini. Kesempatan demi kesempatan diberikan bagi kami untuk selalu dapat menikmati berkat firman-Mu. Biarlah berkat ini dapat kami pergunakan sebaik-baiknya dan dapat kami bagikan kepada yang lainnya, agar kami semua waspada dan dengan iman yang teguh melawan si iblis. Iblis yang gemar membawa kami ke tempatnya. Kami serahkan hidup kami hanya beralas pada firman-Mu saja. Jauhkanlah kami dari godaan yang kelak merugikan diri kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas, sertai dan berkatilah. Ampunilah juga dosa dan kesalahan kami Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.